semuanya. Shalom. Pagi ini kita kembali berkumpul dalam ruangan Zoom ini. Mari kita Yesus Shalom. dalam Bapa dan Roh Kudus. Bapa yang ada di surga, kami atur hadirat segala rahmat hidup kami sampai saat ini lagi Kau berikan nafas kehidupan, berikan kesempatan kepada kami, dan kami bersyukur bahwa kami masih boleh mengikuti saat teduh. Kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Tak lupa juga kami mohon pengampunan dari-Mu ya Bapa atas segala dosa-dosa kami. Roh Kudus, turunlah ke dalam hati kami, segala hal yang ada di dalam hati kami hanya kepadamu. Biarlah kami terus memuji dan memuliakan Engkau, Bapa hidup, Allah yang tidak pernah akan janji-Mu. Dan mengucap syukur kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus sekarang selalu dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pagi Bapak Ibu sekalian, mari kita satukan hati. Kita mau menyembah Tuhan, mau bersyukur padanya atas segala nikmat yang telah diberikan. Kita letakkan semua beban, semua pikiran kita ke hadirat Tuhan, ke kaki Yesus. Kita benar-benar mau memuji dan merasakan betapa Allah kita itu baik. Allah yang begitu setia atas rahmat-Nya dan selalu setia mendampingi kita di saat situasi kita seperti apapun. Maaf, slide-nya freeze ya. Enggak. Enggak, berarti di saya ya. Slide-nya kelihatan nggak? Oke, Kelihatan. terima kasih Sister. Mari kita satukan hati, kita kembali ke hadirat Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang telah sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu.
lalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ya Tuhan, Engkau Allah yang begitu baik. Engkau yang tak pernah meninggalkan kami sendiri. Rahmat-Mu tepat buat kami ya Tuhan. Engkau tahu yang terbaik buat kami. Pertolongan-Mu tak pernah terlambat. Kami ingin naikkan pujian ini ya Tuhan sebagai tanda persembahan kami padamu. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru ya Tuhan, lalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan. Besar setiamu di sepanjang hidupku, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan. Besar setiamu di sepanjang hidup. Besar setiamu ya Tuhan. Besar setiamu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ya Tuhan, besar setiamu kepada kami ya Tuhan. Hari yang Kau berikan hari ini pun telah Kau siapkan bagi kami untuk kami mendapatkan yang baik. Kami pun bisa menjadi alat-alat-Mu juga ya Tuhan. Kami rindu untuk Kau pakai kami ya Tuhan. Kami rindu untuk Kau berkarya dalam diri kami ya Tuhan. Supaya apa yang kami lakukan, setiap gerakan, setiap ucapan yang kami lakukan hari ini, sungguh itu Engkau saja yang berkarya dan Engkau saja yang dimuliakan ya Tuhan. Kami ingin menyerahkan diri kami untuk Kau pakai ya Tuhan. Kita nyanyikan lagu berikutnya. Slide-nya udah ganti. Udah. Udah Eh, ganti, udah. Di saya belum sebentar.
Oke, mari kita kembali menyerahkan diri kita ke hadirat Tuhan. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbentang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Kita angkat tangan kita. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ya Tuhanku, ini mempersembahkan diriku ini hanya untuk-Mu ya Tuhan. Pakailah kami ya Tuhan, ini aku ya Tuhan, kami serahkan hidupku. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan, ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu, ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Kemuliaan-Mu, ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Berikan hidup ya Tuhan, ingin memberikan persembahan padamu ya Tuhan, tapi kami tidak bisa melakukannya sendiri ya Tuhan. Kami perlu Engkau ya Tuhan. Kami perlu Engkau untuk mengisi hidup kami. Kami perlu Roh-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kiranya Roh Kudus-Mu boleh tinggal dalam hati kami ya Tuhan, supaya kami pun bisa dimampukan untuk bisa berkarya bagi-Mu ya Tuhan. Kita angkat pujian, kita undang Roh Kudus untuk tinggal dan hidup dalam diri kita. Karena melalui Roh Kudus itu kita mampu. Tanpa Yesus kita tidak ada apa-apanya.
Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, ya Yesus. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ya Tuhan, Kau ambil alih hidup ya Tuhan, untuk Kau pakai, untuk kemuliaan-Mu makin terpancar keluar, hingga jiwa-jiwa yang merindukan Engkau bisa datang kepadamu ya Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagi-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku ya Yesus. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu.
Syaralayayani Iriala Alalay Syaralay Alalay Iriala Iriala Kirialae Alalaye Syaralaye Yalaye Yalaye Yesus Laya shale, laya yalaye, Eliale, Allah yang besar, Allah yang berkuasa, Allah yang maha tinggi. Terima kasih. Sungguh Sangat merasakan berkuasa. jamahan-Mu. Kami sangat merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, ya Tuhan. Terima kasih atas berkat pagi yang telah Kau berikan pada kami. Berkat yang begitu kami rasakan, yang tak berkesudahan, ya Tuhan, atas hidup kami. Ya Bapa, saat teduh hari ini kami ingin kembali merenungkan firman-Mu. Kami rindu untuk mendengarkan sabda dan perkataan yang Kau ingin berikan pada kami, ya Tuhan. Bukalah mata hati kami, ya Tuhan. Kami ingin terus memuji-Mu, tak henti-henti dalam hidup kami. Kami satukan hati kami dan kami berikan hati kami hanya untuk kemuliaan-Mu sebagai persembahan yang manis di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bacaan hari ini kita ambil dari bacaan Injil Lukas, bab 12, ayat 13 sampai 21. Perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku, supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku?' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?
Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih, sebelum kita masuk ke renungan, kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Bapa atas firman-Mu hari ini. Bapa, sekarang pada saat ini kami mau merenungkan firman-Mu dalam hati kami. Pakailah hamba-Mu ini Tuhan, Laura yang tiada artinya di hadapan Engkau. Biarlah apa yang akan kusampaikan saat ini hanyalah yang berasal daripada Engkau saja Tuhan. Biar aku dapat menyampaikan semua hikmat yang boleh disampaikan pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, bersabdalah kami siap untuk mendengarkannya dan kami siap untuk menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Baik teman-teman yang terkasih, Bapak Ibu sekalian, renungan hari ini tentang perumpamaan orang kaya yang bodoh. Refleksinya, orang yang bahagia adalah orang yang tahu cara rasa syukur dan selalu mengucap syukur dalam keadaan apapun. Keinginan yang tidak dikendalikan tanpa rasa syukur akan membawa kepada keserakahan. Dalam Injil Lukas 12 ayat 15 ini, di sini dikatakan, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Kalau mau disambungkan dengan ayat ke-20, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Jadi di sini Tuhan mau mengingatkan kita, walaupun kita mempunyai kekayaan yang banyak, kekayaan itu dapat diambil kapan saja kita mau. Untuk apa kita mengumpulkan harta di dunia ini? Kita bekerja sepanjang hari, siang, malam, mengumpulkan harta dunia. Kita lupa bahwa kapanpun itu dapat diambil daripada kita. Bahkan di Matius 6 ayat 19 dan 20, Tuhan juga bersabda, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Di sini di dunia ini kita mengumpulkan harta yang begitu banyak, harta itu dapat diambil. Pencuri dapat datang kapan saja ke rumah kita, walaupun kita mungkin sudah mengunci pintu, tapi pencuri dapat mengambilnya, dapat sekejap ke rumah kita. Dan juga kita tidak tahu kapan waktu kita dipanggil berpulang ke rumah Bapa. Ketika kita berpulang ke rumah Bapa, apakah semua harta yang sudah kita kumpulkan di dunia ini akan kita bawa kembali ke surga? Enggak, semua itu akan lepas di dunia. Yang satu-satunya akan abadi hanyalah harta surgawi. Saya banyak pengalaman di sini, juga saya mau sharing sedikit. Ketika saya mulai ribut soal harta dunia, saya khawatir dengan masalah finansial, ekonomi. Di situ mulai ada celah untuk iblis untuk memporak-porandakan rumah tangga saya. Saya mulai ribut dengan suami saya. Saya mulai kesel. Saya berasa nggak cukup. Saya berasa harus kerja, terus fokus kerja. Dan saya akhirnya tidak tenang. Di situ iblis mencabut damai sejahtera daripada saya. Tapi ketika saya merenungkan, saya nggak mau semua ini. Saya ingin hidup saya juga damai. Jadi saya mulai berasa dalam doa saya bahwa Tuhan buang segala kekhawatiran saya, Tuhan cukupkan kebutuhan saya. Dan setelah saya tidak mau memikirkan masalah harta duniawi, saya mau fokus ke Tuhan. Saya berusaha nggak ngungkit-ngungkit masalah ekonomi. Saya hanya bawa ke Tuhan. Tuhan, ini aku serahkan semuanya kepada Engkau. Di situ mulai saya bisa bangun komunikasi yang lebih baik dengan suami saya. Dan saya merasakan damai sejahtera dari Tuhan. Walaupun mungkin saat ini suami saya belum dapat pekerjaan, tapi Tuhan gantikan dengan damai sejahtera. Di ayat 13 juga ini
dikatakan seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Perihal warisan juga kita sudah banyak menemukan kasus. Orang bisa ribut soal warisan, soal harta. Belum hilang duka karena ditinggal orang yang kita kasihi. Kita bisa kehilangan saudara kita karena kita ribut gara-gara warisan. Kita jadi kesel satu sama lain, itu kita saling iri, kita saling dengki. Di situ iblis mulai mencari celah juga untuk menghancurkan kita. Jadi semua yang ada di dunia ini adalah fana. Itu kalau kita tidak fokus ke Tuhan, itu akan membuat celah bagi iblis untuk hanya merusak hati kita. Kita bayangkan kita kerja keras, kita punya apapun di dunia ini untuk bayar apapun yang kita mau makan apa, kita tidak usah khawatir. Kita mau membiayai anak kita seperti apa, kita nggak perlu khawatir. Tapi apakah Bapak Ibu juga renungkan dalam hati, kekayaan yang kita miliki itu tidak dapat membeli kebahagiaan kita. Banyak anak-anak di luar sana yang karena orang tuanya sibuk bekerja, mencari nafkah sehari-hari, tapi mereka lupa anak-anaknya di rumah kesepian. Mereka pulang sudah capek dan tidak menghabiskan waktu dengan anak-anaknya. Sehingga kebahagiaan itu tidak didapatkan oleh anak mereka. Sehingga pada waktu anak mereka tumbuh besar, banyak dari mereka yang mungkin depresi, luka batin, dan akhirnya hal-hal negatif timbul dari dampak kita mencari kekayaan dunia itu. Jadi di sini saya menekankan kekayaan tidak bisa membeli semuanya. Kebahagiaan atau kesehatan kita tidak bisa dibeli dengan kekayaan itu. Melalui firman hari ini Tuhan mau mengingatkan kita bahwa hidup kita tidak tergantung dari kekayaan. Mungkin dengan kekayaan yang kita miliki kita bisa membeli segalanya. Tapi apakah kita bisa membeli kebahagiaan atau kesehatan kita? Dan refleksinya adalah, apakah kita mau menjadi seperti orang kaya yang bodoh, yang menimbun harta duniawi, tapi pada akhirnya semuanya menjadi sia-sia, karena Tuhan bisa mengambilnya kapanpun tanpa kita sadari. Atau kita mau menjadi orang yang berbahagia, yang tahu rasa cukup dan selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Dan apabila Tuhan melimpahkan kekayaan, kita harus ingat bahwa kekayaan itu juga adalah anugerah dari Tuhan. Kita mau berbagi dengan sesama kita mau mengisi hal-hal positif dengan anugerah yang telah berikan itu dalam kehidupan kita. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih renungannya, Laura. Sekarang mari kita berdoa untuk doa penutup. Bapak yang baik, kami bersyukur pagi ini kami boleh bangun, Bapak. Kami boleh mengikuti saat teduh ini, boleh mengetahui firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, agar kami semakin mengerti maksud Engkau di dalam kehidupan kami. Kami semakin menjadi pelaku firman, kami boleh menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa agar kegiatan kami dari pagi hingga nanti malam, Kau berkati orang-orang yang kami kasihi. Segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami boleh responi dengan sikap hati yang baik. Hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kami, bisa kami respon dengan baik dan orang-orang sekitar kami boleh melihat hati kami semakin memiliki karakter Kristus sehingga hidup kami berdampak bagi orang-orang di sekitar kami. Berilah kami kerendahan hati, berilah kami kelembutan, sehingga semakin hari kami semakin menyenangkan hati-Mu. Hidup kami boleh memuliakan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh tubuh roh jiwa kami ke dalam tangan-Mu. Biar kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu untuk kemuliaan-Mu Bapa.
Marilah kita berdoa untuk komunitas permunian hati. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada di dalam komunitas ini. Komunitas pemurnian hati dan komunitas saat teduh ini. Untuk setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami, apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi teman-teman semua. Foto. Foto dulu. Foto. Kita foto untuk teman-teman yang belum buka kamera, kalau misalnya berkenan, boleh dibuka kameranya. Di sini ada 2 slide ya, saya mulai dari slide pertama, sebentar. 1, kasih senyuman yang terbaik untuk Tuhan dan untuk kita semua. 1, 2, 3. 1 slide lagi. Oke, kasih senyuman lagi ya. 1, 2, 3. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Semua. Tuhan berkati. Kita jumpa lagi. Ya, Terima kasih semua. Terima Bye. kasih.